Semangat pagi pemirsa JTV, senang sekali saya Windy Hapsari hadir bersama Anda pada hari ini dan yang pasti di acara yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang kecantikan. Apakah Anda salah satu wanita yang mendambakan wajah yang sehat, wajah yang cantik, tanpa jerawat dan yang pastinya pingin banget pakai yang namanya krim ataupun segala macam produk kecantikan tanpa ketergantungan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, sosok cantik. Waduh, sosok cantik nih ya. Ada di sebelah kanan saya dan salah satu owner dari salah satu klinik kecantikan besar juga di Surabaya. Langsung aja kita kenalkan, ini dia Dokter Iin Agustin. Semangat pagi, dokter. Pagi, Windy. Nah, baik. Pemirsa, kali ini saya sudah kedatangan wanita cantik di sebelah kanan saya, ya. Dan kelihatan sekali kalau wajahnya sangat glowing, ya. Tanpa harus pakai apa-apa udah kelihatan, walaupun tertutup oleh masker ini. Kayaknya pemirsa JTV ini sudah pengen tahu nih, dokter, ya kan? Bagaimana sih awal mulanya dokter praktek dan sudah berapa tahun nih kalau boleh tahu nih? Boleh disapa dulu dong pemirsa yang ada di rumah. Ya, selamat pagi pemirsa semua. Saya Dr. Iin Agustin. Saya ini berpraktek estetika sudah sejak 10 tahun di Surabaya. Ya, baik. Terus kalau boleh tahu nih, Windy kalau boleh tahu nih, dulu prakteknya pertama kali waktu itu belajarnya di mana? Belajarnya di mana? Saya menjadi dokter umumnya di Surabaya. Lalu saya belajar estetiknya, saya keliling nih. Saya keliling mulai dari ke Korea, ke Amerika, ke Eropa. Oke. Berarti udah sampai ke luar negeri ya? Iya. Wow, udah sampai ke Korea, Amerika, Eropa, India. Luar biasa loh dokter itu nggak main-main loh ya, udah sampai keliling dunia kayak gitu. Itu kalau boleh tahu sedikit, tadi kan sudah dikasih tahu nih kalau perjalanan dokter kan cukup panjang nih ya, sudah keliling Korea, Amerika, Eropa, India. Nih, dari sekian banyak negara yang sudah disebutkan dokter tadi, kira-kira yang paling berkesan untuk belajar estetik itu di negara apa nih, dok? Saya paling berkesan ketika nggak bisa, semuanya ada kesannya sendiri. Kalau aku boleh jawab mungkin di Korea, apa betul? Salah ya? Salah. Karena kalau Korea itu kan identik dengan yang namanya operasi plastik. Betul. Ya kan? Bener-bener yang karena kecantikan, bener-bener yang fokus ke kecantikan. Apakah Korea betul? Korea atau? itu menarik, tapi semua negara punya kesannya sendiri. Oke. Kalau Korea itu kebanyakan perempuan Korea, mereka memang sangat fokus ke perawatan wajah. Betul. Jadi kalau misalnya kita ini mau kuliah semalaman belajar gitu ya, kalau di Korea itu mereka bisa semalaman itu make up, skincare. Jadi seperti skincare malamnya ada 7 lapis. Waduh. Skincare paginya ada 9 Skincare lapis. malamnya 7 gitu. lapis, paginya 7 lapis. Terus berangkatnya nggak berangkat ya, dok ya? Iya, tapi glowing. Iya, betul banget. Kayak dokternya. Saya nggak bisa berlapis-lapis gitu, nggak ada waktunya. Oke, dok, nih kalau misalkan seorang wanita, dan saya mau tanya dari sisi dokter dulu nih ya, awal mulanya terjun ke dunia estetik itu gimana awalnya? Terus dokter kira-kira tertarik banget sama yang namanya tentang estetik itu gimana, dok, awal mulanya? Waktu kuliah saya ini jerawatan, Win. Jadi kalau sekarang saya kelihatannya glowing kayak gini, dulu jerawatan? Saya dulu jerawatan parah, Win. Terutama di oke. daerah pipi itu jerawatan parah. Lalu saya berobat kan di salah satu klinik kecantikan di Surabaya juga. Ada boleh disebutin merek? Nggak boleh? Jangan. Masih ada nggak kliniknya itu? Masih ada. Masih ada, oke. Saya pakai itu bersih, bagus. Bagus, bersih, kinclong juga gitu ya. Tapi kalau saya lupa pakai itu punya krim, kembali lagi jerawatan. Jerawatnya muncul lagi. Iya, jadi kondisi mukanya jadi turun gitu loh. Jadi jelek lagi, jerawatan lagi. Terus saya mikir, wah mau sampai kapan saya ketergantungan sama krim seperti ini? Iya. Berarti kalau menurut dokter, waktu dokter lepas krim itu tadi, iya, turun kondisinya seperti betul. itu. Itu saya pernah alami juga. Saya mau sharing sedikit boleh ya, dok ya? Boleh. Jadi dulu tuh aku tuh sebelum pakai dari dokter, sudah pakai yang namanya krim salah satu dari dokter kulit juga. Ya. Nah, begitu kemarin saya lepas, saya langsung ganti. Tidak ada yang namanya meruntus-meruntus, ke orang Surabaya bilang tuh tidak ada, dok. Tidak ada kemerahan sama sekali. Bener-bener muka saya tuh lepas sama yang namanya ketergantungan. Jadi kalau menurutku sih pemirsa harus cobain. Nah, dok, kalau boleh tahu juga nih, ciri-ciri skincare yang bikin ketergantungan itu apa? Selain kalau misalkan nggak pakai, kondisinya mungkin kembali lagi, ada lagi nggak mungkin ciri-ciri yang lain, dok? Sebenarnya skincare itu adalah perawatan kulit ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita merawat kulit, otomatis kita harus pakai kandungan yang memang menyehatkan kulit, betul? Betul. Tapi kenyataannya banyak kandungan itu yang justru berbahaya. Contoh seperti misalnya krim itu mengandung merkuri. Ah, itu serem banget tuh, dok.
Ya, kalau ketika dipakai ya akan bagus sekali, glowing. Tapi setelah lepas atau pada pemakaian jangka lama, kulitnya itu akan mengalami banyak reaksi. Baik. Seperti kemerahan, nyeri, perih, dan juga efek metabolisme di badan juga banyak gitu. Baik. Jadi kalau menurut saya nih ya, kalau kebanyakan wanita di luar sana ingin yang namanya kulitnya tampak lebih putih. Betul. Tampak lebih putih dengan cara yang instan. Ya, betul betul kan? sekali. Bener nggak sih? Betul. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau pilih krim kecantikan itu kan kadang-kadang yang penting itu hasilnya tuh putih nggak? Betul. Cepet nggak? Kadang-kadang kan kayak gitu nih. Nah, berarti kan skincare tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya, betul ya dok ya? Nah, perlu dibedakan yang bahan skincare pengawasan dokter dan bahan skincare yang berbahaya hidroquinone steroid itu sifatnya obat, jadi perlu pengawasan dokter. Itu berbahaya banget, totally dilarang. Apakah ada salah satu tips untuk wanita-wanita yang di rumah sana kalau misalkan memilih krim atau apapun kecantikan itu harus yang dilarang itu tadi atau bagaimana dok? Pertama kita harus bedakan ya, satu krim itu, skincare itu dia berbahaya, mengandung bahan berbahaya, atau krim itu butuh pengawasan dokter. Ya. Contoh seperti hidroquinone atau steroid Itu yang tadi sebenarnya disebut ya. hidroquinone sama mercury itu apa bedanya sih dok? Oh beda dong. Oh beda ya, saya pikir sama, cuma Beda. beda nama aja gitu. Kalau hidroquinone atau steroid itu adalah obat. Oke. Karena dia obat, maka penggunaannya perlu diawasi oleh dokter. Hidroquinone. Betul. Baik. Sedangkan merkuri itu adalah bahan memang yang berbahaya. Baik. Jadi sangat tidak disarankan ada di dalam skincare. Baik. Nah, masalahnya adalah sekarang banyak skincare yang dijual bebas secara online dan dia itu mengandung itu tadi, merkuri, hidroquinone atau steroid. Baik. Otomatis ya yang jual tidak akan ngomong, ini krimnya ada hidroquinone-nya loh sis gitu. Oh, ini krimnya ada merkurinya, nggak akan ngomong. Kita sendiri Justru pakainya justru cepet bahkan ditutupin glowing ya. gitu. Baik, Loh, dok, kalau misalkan kita beli produk kecantikan untuk krim-krim kecantikan itu apakah tidak ada tertulis di dalamnya itu kalau di situ ada merkurinya? Kalau ditulis kira-kira Windy mau beli nggak? Enggak. Nah. Berarti nggak jujur dong. Ya kebanyakan kalau misalnya itu krim dijual online, sebenarnya kita mau minta pertanggungjawaban ke siapa sih kalau misalnya krim itu bermasalah dipakai di kita, kan nggak ada. Betul. Karena tidak ada yang bertanggung jawab, ya terserah dia mau nulisnya apa di situ. Jadi kalau misalkan kira-kira nih dokter ya, kalau pengennya putih cepat gini ya, putih cepat nih, apakah kelihatan dalam beberapa minggu saja udah hasilnya tuh kalau yang mengandung merkuri itu berapa lama sih dok? Merkuri itu kamu pakai 1 minggu gitu aja sudah bisa super Seminggu? wajahnya. Iya. Wow. Karena kulit wajahnya ini kan dia jadi sangat mengkilap, pori-pori akan tertutup, sangat flawless. Nah, tapi dia punya efek samping yang juga lumayan berat, yaitu kulitnya seperti pucat, keabu-abuan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan nih kita beli di online berarti kita harus memperhatikan yang namanya apakah itu BPOM atau tidak. Betul. ya? Syarat utama kosmetik itu kita merasa aman atau tidak dipakai adalah apakah dia mengandung BPOM. Nanti kita akan bahas lagi tentang BPOM dan teman-temannya dokter. Jadi dokter tetap aja di situ, kalau perlu nggak boleh dibuka ya dok. Pada penasaran nih cantiknya nanti ya dokter ya. Oke pemirsa, semangat pagi, nanti kita akan kembali lagi, tapi setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Memperkenalkan Triology Hydrating Facial Wash, sabun wajah yang menghidrasi kulit Anda dengan silikon brush untuk menghaluskan area kasar, bebas bahan berbahaya. Dengan bahan aktif glycerin dan galactomises yang melembabkan dan mencerahkan. Triology, reveal the glowing you. Kembali lagi masih bersama Windy Hapsari bersama Dr. Iin Agustin di Semangat Pagi. Kali ini kita akan membahas tentang skincare yang aman untuk kulit Anda. Nah, apakah Anda salah satu peminat dari krim wajah yang mengandung pemutih? Ingin mendapatkan hasil yang maksimal tanpa Anda harus pertimbangkan apakah itu sudah BPOM atau tidak. Pertanyaan tadi saya terakhir adalah bagaimana cara mengenali krim atau skincare yang baik, dok? Selain ada tulisan BPOM itu tadi, mungkin ada. Iya, Dokter, BPOM itu ada adalah tipsnya? syarat utama ya. Tapi kita juga bisa mengenali fisik dari krim yang mengandung bahan berbahaya. Nah, itu gimana dok? Contohnya, misalnya krim itu mengandung merkuri, maka Baik. krimnya itu biasanya teksturnya akan melar atau mulur.
Molor. Ya. Maksudnya tuh bisa ditarik-tarik. Betul. Oke. Lalu dia itu punya bau yang tajam. Baik. Seharusnya baunya merkuri itu bau logam yang tajam, tapi biasanya penjualnya akan menutupi fakta itu dengan memberi pewangi. Jadi akan menjadi pewangi, baunya wangi yang tajam. Baunya Gitu. wangi tapi tajam dan Betul. bisa krimnya itu di Mulur. molor. Jadi kalau Konsistensinya misalkan kita mulur. tarik itu bisa naik gitu ya. Ya mulur itu kayak slime gitu loh, Win, Kayak slime, baik. Betul, anak-anak pasti Oh, tahu. Jadi ciri-cirinya apakah harus berwarna kuning, Tidak selalu, putih? tidak selalu, karena warna itu kita bisa memberikan pewarna kan. Tapi kebanyakan krim-krim yang beredar di luar sana itu yang mengandung bahan merkuri, mungkin yang di online itu warnanya kuning dan putih, Dok. Apakah betul? Apakah mungkin hanya perasaanku saja? Begini, kita harus Gimana? tahu ya, krim-krim yang dijual online, krim abal-abal atau krim merkuri itu warnanya putih atau kuning karena memang biasanya penjualnya itu waktu beli kiloannya itu memang warnanya begitu. Kiloan? Mm-mm. Jadi itu belinya kiloan? Oh iya, ini enggak tahu ya. Jadi Enggak. krimnya itu berupa kiloan. Kita beli Wow. 1 kilo. Wow. Lalu akan di packaging yang kecil-kecil 10 gram 10 gram. Padahal harganya mahal, yang udah di packaging itu harganya udah mahal. Betul sekali. Harga kilonya sekitar 150.000, 150.000 1 kilo. Betul. Padahal per pack itu bisa dijual 100.000. Betul. Padahal dia punya modal mungkin hanya Rp1.500. Kebayang ya untungnya ya. 1.500 dia jual dengan harga 150.000. Iya, karena Wow. untungnya segitu yang jualan banyak, Win. Wow. Jadi kalau misalkan pemirsa, apakah Anda sudah mempunyai krim di rumah, boleh dicoba aromanya dulu mungkin pemirsa ya. Iya, betul. Dari aromanya dulu, terus ditarik apakah dia molor atau tidak. Nah, untuk memastikan yang paling jelas apakah dia mengandung merkuri atau tidak, tetap dengan hasil lab. Itu Baik. tadi hanya ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik. Betul. Terus tapi kalau kita ke lab berarti butuh bantuan dengan ahlinya. Ya enggak juga, kita bisa bawa kok langsung ini Boleh. minta diisinya apa gitu. Oke, baik. Sedangkan kalau krim yang mengandung hidroquinon, biasanya ketika terkena panas, dia menjadi coklat atau kehitaman. Kulitnya. Krimnya. Oh, krimnya. Kalau terkena panas akan menjadi warnanya coklat Ya, betul. atau kehitaman. Oh, jadi kalau terlalu lama dipakai atau terlalu lama kena matahari itu, Dok? Atau bagaimana? Jadi krim yang ketika masih di dalam pot itu, Iya. kalau ditaruh di ruangan yang suhunya panas atau terkena sinar matahari langsung, warnanya dia berubah jadi kecoklatan. Oh, baik. Biasanya yang jual akan ngomong, krimnya tolong disimpan di kulkas ya, gitu. Waduh, aku tersindir. Aku pakai itu soalnya pernah. Oh, Serius gitu ya. dulu, tapi udah lama. Bagus ya mukanya ya. Bagus habis gitu. banget. Lalu ya gitu deh. Nanti aku mau kasih tahu dokter ya. Terus aku pakai punya dokter, ternyata hasilnya bagus banget. Aku tadi bilang kan sama dokter, tanpa ketergantungan, karena kulit aku tidak sama sekali tidak ada yang kayak bintik-bintik, terus kemerahan, itu tidak ada. Skincare yang baik seharusnya memang tidak menyebabkan ketergantungan. Ya betul sekali. Jadi dengan kandungan yang bagus, dia itu bisa menutrisi kulit, baik. mengatasi keluhan di kulit. Tapi kalau kita lepas ya mukanya nggak jadi hancur, nggak jadi jerawatan, nggak Baik. jadi parah. Tetap gitu. seperti semula, Betul. tanpa ada penurunan apapun. Betul. Baik, dokter, skincare ini yang banyak sekali beredar itu kan yang mengandung merkuri. Itu banyak sekali peminatnya. Kenapa ya, Dok ya? Apakah tuh hasilnya bagus atau bagaimana menurut dokter? Hasilnya cepat sekali bagus. Mukanya bisa mengkilap, pori-pori tidak terlihat karena dia merusak barier alami kulit kan. Jadi kulitnya Apa, bisa Dok? Merusak apa? merusak bariernya alaminya kulit. Barrier itu apa, Dok? Jadi kulit itu kita ini ada kayak bariernya, Oke. itu yang bikin kulit kita ini lebih menahan terhadap sinar matahari. Oh, Nah, baik. dengan merkuri itu barrier itu akan terkikis. Jadi kelihatannya sih glowing. Kelihatannya glowing luarnya Ya, aja. Tapi kulit kita ini tidak ada lagi yang melindungi dari sinar matahari. Baik. Otomatis pemakai krim merkuri pada jangka lama kulitnya akan muncul pigmentasi atau flek Baik. yang susah sekali dihilangkan karena barrier alami pelindungnya sudah nggak ada. Oh, gitu. Jadi kalau sudah parah kayak gitu, kenapa tetap peminatnya banyak ya? Itu yang mau Pertama, saya peminatnya tanyakan. banyak karena hasilnya cepat. Oke. Kenapa? Harganya murah nggak sih kebanyakan Nah, itu? makanya yang jual banyak karena untungnya pun banyak. Untungnya banyak, tapi kita beli dengan harga
cukup murah. Iya, murah sekali karena barangnya kan memang murahan kan. Betul. Jadi Tapi ada juga yang dijual 300.000 loh, Dok. ya itu terserah yang jual sih sebenarnya. Cuman Iya, benar. karena memang margin keuntungannya tinggi Iya. sekali, banyak sekali memang penjualnya. Jadi dengan harga yang berkisar tadi 150.000 sampai 200.000 per kilo, ternyata dia jualnya di pot-pot itu dengan harga kadang-kadang ada yang sampai 100.000. Jadi dia udah balik modal dengan satu krim. Betul. Dengan satu pot dia udah balik Dan modal. hasilnya kan cepat. Jadi gampang sekali kita itu jual ke orang gitu. Iya, iya. Dan hasilnya cepat apalagi kalau penjualnya juga pakai. Iya, betul sekali. Tapi Penjualnya biasanya penjualnya tidak mau pakai loh, Win. masa sih? Karena dia tahu bahayanya. Penjualnya tahu bahayanya, apalagi dia yang masukin dari kiloan seperti itu. Ya, seperti tadi Windy bilang kalau misalnya warnanya umumnya putih atau kuning ya. Kenyataannya enggak. Putih kuning biasanya. Karena sekarang bisa diberi pewarna. Biasanya Wow. pewarna makanan. Warnanya bisa merah jeli. Oh, Betul. merah jelly Bisa itu. orange, bisa macam-macam. Wow. Makanya saran saya nomor 1, ketika memakai skincare, satu pastikan ada BPOM-nya. Jadi kita Baik. tahu itu aman. Baik, baik. Jadi di belakang tadi krim itu tadi ada tulisan BPOM dan Iya. itu pastinya aman untuk kulit. Betul. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang sedikit tentang mercury, ya kan? Terus tadi saya juga sudah tanya-tanya tentang hydroquinone. Nah, kalau steroid itu, Dok, itu kayak apa? Steroid ini juga fungsinya untuk di kulit cepat sekali dia tuh memutihkan karena steroid kan punya efek hipopigmentasi Baik. ya. Tapi pada pemakaian jangka panjang efeknya juga banyak. Salah satunya akan muncul beruntus-beruntus seperti jerawat. Beruntus yang putih-putih itu yang kayak lemak-lemak itu. Bisa ada lemaknya, bisa cuman isinya air saja. Lalu juga ada memunculkan pembuluh darah di bawah kulit. Biasanya kita ngomongnya kulitku sekarang udah tipis nih, gitu kan. Kadang-kadang kalau kulit tipis yang sampai berwarna merah itu gimana, Dok? Apakah itu juga itu mengandung karena pemakaian krim seperti itu. hydroquinone? Hidrokinon dan steroid. Biasanya itu berteman sih, Win. Oh, harus Iya, mereka harus biasanya berpasangan. hidrokinon berpasangan dengan steroid. Sudah sejoli itu. Tapi yang hydroquinone dan steroid itu kebanyakan apakah dengan pengawasan dokter? Kebanyakan ya? Seharusnya krim seperti itu tuh memang karena sistemnya obat harus diberikan dengan pengawasan dokter. Baik. Ada jangka waktu maksimal pemakaian. Baik. Tapi karena sekarang dijual online, tidak ada yang mengawasi, jadi orang bisa pakai krim seperti itu hingga tahunan. Tahunan. pakai Padahal krim hasil seperti itu. memang sih hasilnya kelihatannya memang bagus, glowing dan lain-lain. Tapi lama-lama kulitnya jenuh. jenuh ya. Jadi Dok? sudah tidak mempan lagi. Terus kalau misalkan yang kena matahari jadi kayak kepiting rebus tuh kenapa, Dok? biasanya yaitu mengandung merkuri atau steroid. Bukan hydroquinone. Hydroquinone itu efeknya lebih ke mukanya iritasi Oke. dan pada jangka panjang Baik. muncul flek gelap yang tidak bisa diobati, tidak gampang lah diobati. Padahal flek-flek gelap itu yang bikin wanita itu tidak pede loh, Dok. Betul. Karena masih muda udah kelihatan fleknya di mana-mana. Iya betul sekali. Kita bahas lagi tentang flek-flek. Jangan kemana-mana ya. Oke pemirsa, Anda masih penasaran dengan obrolan kami pagi hari ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Perkenalkan era baru pencerahan wajah. Triology Snow Bright Serum dirancang untuk kulit Anda yang sangat sensitif sekalipun. 100% bebas merkuri, hidroquinone, dan steroid. Dengan bahan aktif cysteamine dan tranexamic acid yang mencerahkan dan mendinginkan tanpa ketergantungan. Triology Reveal the Glowing You. Kembali lagi masih di Semangat Pagi dengan Dr. Iin Agustin membahas tentang skin kan aman tanpa ketergantungan pemirsa. Tadi saya sudah tanya tentang hydroquinone, terus mercury, Ya. steroid, dan itu wajah memang cepat sekali efeknya. Kelihatan lebih putih, lebih glowing, tapi kalau misalkan kita meninggalkan krim-krim yang mengandung bahan seperti itu, akan ada yang namanya flek. Betul. Terus kalau terkena matahari, merah. Betul. Terus ada lagi beruntusan kalau kata orang Surabaya bilang ya, Dok ya. Betul. Jadi keluar yang namanya sedikit apa tuh namanya, dokter? Kayak Bintik-bintik putih. atau jerawat-jerawat. Baik. Jadi sangat berbahaya sekali tapi peminatnya sangat banyak. Iya. Karena hasilnya yang sangat tergolong cepat. Betul 1 sekali. minggu, 2 minggu udah kelihatan hasilnya ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah, kalau dokter nih sebagai dokter kecantikan yang sudah melanglang buana ke negara-negara yang lain nih, apakah ada bahan-bahan yang aman untuk kulit sebagai
perempuan ini loh dok, solusinya apa? Kalau misalkan aku kepengen putih, ya kan kayak dokter nih, putih nih, pinginnya putih, tapi nggak mau yang ada bahan merkurinya, nggak mau ada bahan hidroquinone dan steroid. Apa nih kira-kira? Sebenarnya bahan pemutih yang aman Ya. itu tuh ada, seperti arbutin atau gojik. Tapi dia punya efek tuh lama, Win. Jadi kita nggak Oke. bisa berharap pakai seminggu Arbutin? lalu arbutin. Oh oke, aku pernah dengar tuh dok. Ya banyak, ada beberapa merek kosmetik yang pakai bahan seperti itu. Baik. Tapi efeknya tidak bisa secepat dan sedramatis kalau dengan bahan Merkuri. yang berbahaya tadi. Itu kira-kira berapa lama dok baru kelihatan hasilnya kalau yang arbutin dan Kita bukan teman-temannya? bicara minggu, bicaranya sudah bulan. Wow, Gitu. jadi orang kalau karena udah nggak kelihatan hasilnya akhirnya ditaruh. Males, ditaruh. Males ya dok ya. Tapi Oke. ketika saya berada di luar negeri, Ya, saya baik. belajar ada banyak kandungan-kandungan yang juga cepat. Walaupun memang tidak sebombastis merkuri atau hidroquinone, ada bahan-bahan yang juga hebat. Seperti misalnya sisteamin. Sisteamin ini baru Sisteamin, ditemukan oke. dari tahun 2015, Win. 2015. Ya, kenapa kok Baik. dia ditemukan? Karena Baik. ada banyak keluhan kulit yang jenuh dengan hidroquinone Baik. atau jenuh dengan steroid. Kulit-kulit seperti ini biasanya akan sangat sensitif. Hmm. Contohnya kayak tadi Windy bilang, kena matahari jadi merah, kayak kepiting rebus gitu kan. Ya, bagaimana tuh Atau dok? terasa panas terus sepanjang waktu. Nah, padahal kalau wanita orang Indonesia itu kan Surabaya itu kan Hawanya Panas panas, mukanya banget. panas, jadi kudu ngamuk aja terus ya. Terus apalagi kita kan negara-negara tropis dong dok, apalagi Iya. matahari tuh pasti jadi teman kita sehari-hari. Kalau kulit kita kelihatan merah tuh gimana dok akhirnya? Nah, itu karena kulitnya sudah terlanjur sensitif kan. Baik. Terus kena gosnya rambut gini aja Perih. perih. Nah, ini Windy tahu kayaknya Dulu, pernah deh. Oh. dulu kan tadi aku udah bilang sama dokter udah pernah pakai. Bisa juga setiap kali habis cuci muka terasa gatal Iya, di iya, kulit. iya, Nah, iya, iya, itu iya. kulitnya sudah Baik. super sensitif karena pemakaian krim yang ala-ala, yang abal-abal, yang Betul. aneh-aneh itu. Betul. Nah, sisteamin ini ditemukan, Win, untuk orang Ya. yang kepingin kulitnya lebih cerah, tapi sudah terlanjur sensitif, nggak bisa dengan bahan lain. Baik. Gitu. Seperti kulitku ini kayaknya kemarin sensitif loh. Iya, pakai sisteamin dari saya enak ya. Bener maksudnya, karena banget. kulitnya jadi adem. Iya, iya. Sisteamin ini masih jarang di Indonesia karena Itu memang dari mana ya harganya dok ya? mahal. Dari maksudnya ditemukan di negara apa gitu? Pertama kali di Swiss. Oh di Swiss, Jadi- sama salju. Makanya adem dok. Ya, jadi dia memang butuh ini ya, butuh adaptasi lagi untuk digunakan di kulit Asia. Oke. Di kulit Asia, terutama di kulit Indonesia, memang Baik. butuh adaptasi lagi. Sistiamin ya dok yang namanya dok ya. Itu Iya. tanaman atau bagaimana dok? Jadi awalnya dia itu obat, digunakan Oke. untuk organ tubuh, untuk badan sebenarnya, Baik. bukan untuk kulit. Tapi ditemukan ternyata bahan ini dia punya sifat menghambat enzim tirosinase. Enzim ini yang membentuk melanin flek-flek itu tadi. Oh. Lalu dia juga punya keunggulan, dia meningkatkan glutathione di intrasel. Jadi di Baik. dalam sel kulit bisa langsung cerah karena dia mengandung dua cara kerja tadi. Baik. Karena itu sisteamin ini saya merasa ini paling enak, paling cepat dan efektif untuk mencerahkan wajah, termasuk untuk yang kulitnya sudah terlanjur sensitif. Jadi kalau kulit sesensitif apapun karena udah terlalu sering yang namanya menggunakan produk-produk kecantikan yang ala-ala itu tadi. Ya. Kalau menggunakan produk ini tidak akan ada efek yang berarti. Mukanya Efeknya tambah akan lebih jauh lebih minim. Jauh lebih minim dan kulitnya jadi lebih sehat. Betul. Karena yang tadi yang mengandung bahan berbahaya itu tadi ditinggalkan. Iya. Dan kita diganti ganti dengan kandungan yang kandungan memang yang sangat- nutrisi kulit. Wow. Dan itu produk itu sudah dari 2015 ya dok ya? Bahan itu sudah ada sejak 2015. Dan dokter menemukannya Saya formula ini saya bikinnya dari 2020. baru dong. Iya, masih Oh iya, baru. makanya langsung saya pakai 2 minggu kelihatan banget hasilnya dok. Muka lebih glowing dan tidak ketergantungan dengan saya tidak pernah pakai yang namanya krim yang lain yang dari yang kemarin sudah saya lepas semua. Oh ya, Windy sudah pakai 2 minggu berarti ya? 3 Enak dong. kan? Oh, udah 3 minggu ya? Enak. Nah, jadi nih dok, nih pertanyaan ini ada nih pertanyaannya. Jadi tadi bahannya aman, tapi hasilnya cepat terlihat. Itu tadi kan pemutih ya dok ya? Betul. Itu pemutih ya yang ada di apa tadi itu bahan sisteamin. Betul. Itu mengandung pemutih. Nah, kalau pelembabnya gimana? Kalau Kalau- saya sih sukanya kan kulitku kan agak kering nih. Iya. Nah, ini gimana nih dok? Kalau kulit, kalau kita mau perlu? tanya pelembab yang bagus gimana, kita harus bisa bedakan dulu kulit kita ini kering atau dry skin, Aku atau kulitnya haus normal atau cenderung kering. dehidrasi. Itu gimana dok? Nah, kalau kulit yang normal cenderung kering kita bedakan lagi. Ya. Windy setiap kali habis cuci muka
Apakah merasa kulitnya itu terasa kaku, kering, Iya. ketarik? Nah, Itu apakah ada pengaruh dengan sabun? betul. Nah. Jadi sabun yang mengandung deterjen itu biasanya Sabun mengandung deterjen? deterjen itu karena tujuannya dia untuk mengangkat kotoran kan. Oke. Jangan dibayangkan deterjen cuci baju. Saya pikir Biasanya deterjen yang itu deterjen, buat di muka, Dok. Kandungan deterjen pada sabun wajah itu namanya SLS biasanya. SLS atau Oke. SLES. Oke, Dia oke. fungsinya untuk mengangkat kotoran, Ya, baik. minyak-minyak. Mm-mm. Nah, dia punya sifat menggerus minyak alaminya kulit, Win. Jadi kulitnya malah lebih Jadi kulitnya kering. malah terasa lebih kering. Jadi yang kayak kaku-kaku, susah Ketarik, ditarik, ketat. Nah. kayak apa ya? Kayak kulitnya tuh kayaknya jadinya kaku kering banget. Ya seperti kertas gitu kan, tidak elastis. Nah, itu karena minyak alaminya tergerus. Baik. Nah, untuk kondisi seperti itu, jangan langsung menyalahkan kayaknya kulit saya kering deh, bukan. Padahal bukan ya. Tapi karena kandungan sabunnya, Kandungan itu sabunnya. yang mengandung deterjen terlalu tinggi. Sabun Baik. yang bagus untuk wajah sebaiknya tidak mengandung itu tadi SLS, SLES, paraben, alkohol. Lu bahasanya udah bahasa kedokteran banget ya. Pokoknya kalau kulitnya pengen sehat, untuk sabun wajahnya jangan sampai yang hasilnya menimbulkan kekeringan, betul ya, Dok ya? Betul, gantilah sabunmu kalau kamu merasa kering setiap kali habis cuci muka. Oh, berarti kalau kering itu malah nggak bagus ya, Dok ya? Jangan. Oh. Karena kalau kulitnya kering Baik. itu kulitnya lebih gampang reaksi terhadap alergi, terhadap macam-macam. Jadi lebih baik kulit itu harus dijaga kelembapannya. Baik. Nah, kalau ngomong soal sabun wajah, soal yang serum yang tadi dokter sampaikan ya, pemakaiannya kan kalau saya ini pemakaiannya malam hari, Betul. ya kan? Karena saya sudah pakai nih pemirsa, jadi saya sudah tahu betul nih ya. Jadi pemakaiannya malam hari, sabun digunakan juga sehari 2 kali. Betul. Apakah itu hanya untuk para wanita saja? Apakah kaum lelaki boleh Sebenarnya pakai? laki juga boleh pakai. Boleh ya? Boleh, suami saya aja pakai. Terus suaminya pakai? Waduh, makanya jadi kinclong ya bapaknya ya. Jadi cowok, cewek semua boleh pakai. Betul. Kalau untuk usia, Dok, dari usia berapa kira-kira boleh menggunakan serum itu tadi? Atau kandungan yang mengandung sestiamin itu? Sebenarnya ketika kita kepingin wajahnya Apa lebih harus- cerah, lebih terang, lebih putih, nggak apa-apa kita pakai pemutih asalkan dia aman. Jadi kita nggak pakai batasan usia. Contoh usia 30, tapi nggak ada masalah Kalau masih pigmentasi. SMP gimana, Dok? Boleh nggak? Apa? Selama dia punya kulit memang butuhin. Karena dia bekas jerawatnya banyak, apakah bisa diobati dengan ini? Bisa untuk bekas-bekas jerawat itu kita memang juga butuh produk untuk mencerahkan kulit Baik. wajah. Berarti tidak ada minimal usia. Tidak ada. Wow, jadi sangat aman. Iya. Bahkan untuk teenager atau remaja saya sudah bisa menggunakan ya, Dokter ya, Betul luar sekali. biasa. Dan sabunnya juga aman sekali ya, Dokter ya. Kan- Bisa digunakan untuk usia berapapun. Ya, sabun yang aman seharusnya bisa digunakan oleh usia berapapun. Baik. Wah, keren banget nih. Saya banyak belajar dari dokter. Pemirsa, apakah Anda sudah banyak belajar dari Dr. Iin Agustin? Nanti kita akan kupas lagi tentang skincare yang aman tanpa ketergantungan. Jangan kemana-mana, saat lagi masih di Semangat Pagi. Kenalkan, Triology Hydrating Facial Wash, sabun wajah yang menghidrasi kulit Anda. Dengan silikon brush untuk menghaluskan area kasar, bebas bahan berbahaya. Dengan bahan aktif glycerin dan galactomyces yang melembabkan dan mencerahkan. Triology, reveal the glowing you. Masih di Semangat Pagi dan yang pasti kita akan membahas tentang skincare aman tanpa ketergantungan. Apakah Anda sudah menyimak obrolan saya dan juga Dr. Iin Agustin? Apakah sudah Anda bisa kira-kira mengerti bahan-bahan apa yang cocok untuk kulit Anda? Apalagi yang berbahaya itu juga harus Anda mulai tinggalkan sedikit demi sedikit. Ngomong-ngomong soal bahan-bahan yang berbahaya dan bahan-bahan yang aman nih, Dokter. Nah, kira-kira nih bahan-bahan apa sih yang cocok untuk kulit wajah seperti kita nih, orang Indonesia, dengan yang kondisi tropis seperti ini? Kira-kira apa nih, Dok? Sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya. Baik. Kalau kulitnya sudah tidak terlalu bermasalah seperti Windy ini ya, sudah tidak ada masalah pigmentasi. Keluhan utama biasanya kulitnya kering. Betul. Kenapa kok kering? Karena sedang pandemi, berada di ruangan ber-AC terus, Betul. Nah, karena kondisi di ruangan ber-AC terus kulitnya kering ya, karena Ya. penguapannya kan dari AC kering. Kita harus pakai pelembab. Baik. Nah, sekarang keluhannya orang kalau pakai pelembab, biasanya orang takut nih pakai pelembab ya. Iya. Itu karena nanti Bikin- jerawatan. Iya. Nah,
Itu kenapa ya dok ya? Kok pakai pelembab? Tapi kan kita harus butuh yang namanya pelembab. Karena kan kita sering kalau keluar kan kena matahari. Iya. Tapi kegalauan hati wanita malah bikin jerawatan. Nah, karena kita harus tahu semua skincare yang dipakai, kalau dia punya sifat menyumbat pori, jadilah jerawatan. Oh gitu ya dok Jadi ya, berarti saran harus saya, bisa meresap ya? Betul, harus pakai skincare yang sifatnya tidak menyumbat pori. Baik. Jadi daripada pakai yang skincare yang oil base, yang bahan dasarnya minyak, lebih baik pakai yang bahan dasarnya air. Bahan dasarnya air? Ya, jadi dia sifatnya hydrating ke dalam kulit, supaya dia tidak menyumbat pori dan bikin jadi jerawatan. Oke. Kalau pakai bahan yang oil free, Win, walaupun banyak ya nggak akan jerawatan. Oh gitu. Betul. Jadi tidak ada ketakutan kalau kita pakai terlalu banyak karena nanti bakal bikin jerawatan gitu ya dok ya? Betul sekali. Oke. Contohnya Padahal waktu kadang-kadang orang tuh kalau pakai krim pagi gitu kan ya atau Males sunscreen, nanti jerawatan malas nanti aku, jerawatan, gitu. terus pakai dikit-dikit takut soalnya. Iya. Kadang-kadang ada yang sampai kayak gitu loh dokter ketakutannya. Kadang bikin takut mukanya malah jerawatan. Betul. Tapi kalau mengandung yang bahan tadi Ada itu satu aman. bahan yang saya tahu bagus sekali untuk melembabkan kulit tanpa beresiko menyebabkan jerawat. Namanya galactomyces. Oh itu saya pernah dengar tuh dok. Waktu saya jalan-jalan ke Korea nih, di tempat-tempat yang jual kosmetik itu saya ditawarin kak, tapi pakai bahasa sana ya, saya nggak Iya. paham, tapi paham maksudnya. Dikasih tahu tunjuk-tunjuk galactomyces is good for your skin gitu-gitu. Aku nggak berani dok, jujur saya nggak berani beli dong, karena kan dijualnya kan di toko-toko kosmetik yang kita nggak ngerti, ya kan? Pakai jerawatan. Nah, gitu ya kan kita nggak ngerti apakah itu bahan itu aman atau tidak. Itu gimana tuh dok, galactomyces tuh kayak gimana Galactomyces sih? itu bagus. Jadi sebenarnya dia ditemukannya puluhan tahun lalu, Win. Oke. Jadi waktu itu Apakah bener di Korea? Oh, nah, ditemukannya kayaknya di nggak hits Jepang banget? deh. Oh di Jepang, tetangganya. Oh, tetangganya. Ditemukannya di ini para pengrajin sake dulu itu. Oke. Orangnya itu sudah tua-tua, tapi tangannya halus. Itu karena Karena setiap hari dia ngudek sake. dia mengaduk sake itu Ngudek di sake kan sake pakai itu. tangan kan. Iya betul. Nah, ternyata dalam sake itu ada kandungan galactomyces Oh, yang wow. ternyata menyebabkan tangannya mereka itu semua lembab. Jadi kencang, semuanya mukanya awet udah muda. keriput, Walaupun tangannya mukanya, bagus. badannya tua, tapi tangannya awet muda. Wow. Itu awalnya galactomyces ini jadi kandungannya kosmetik premium di Korea dan Jepang. Oh mahal. Ya sebenarnya kalau kita bilang Tadi mahal, aku ditawarin mahal dok. oh gitu ya. Makanya, waduh, kok harganya segini? Tapi kita nggak ngerti itu apakah aman kan? Waktu itu Dia saya, bagus, Win, karena Oke. biasanya kita kalau melembabkan ya pilihannya paling larinya ke hyaluronic acid gitu ya. Betul. Mungkin pernah dengar ya Pernah. hyaluronic acid. Nah, galactomyces ini punya sifat dia merangsang kulit kita menghasilkan hyaluronic sendiri. Baik, Jadi kita tidak perlu lagi memberi hyaluronic acid dari luar. baik. Nah, terus dia punya juga sifatnya mencerahkan, melembabkan, Mencerahkan, melembabkan. dan membuat kulit kembali kenyal. Wow. Memang itu bahan yang bagus. Wow. Makanya dia sampai bisa bikin tangannya, biasanya Bahkan orang yang sudah usia lanjut, pun tangannya bisa masih bagus kinclong. sekali, hanya karena suka ngudek sake gitu. Umurnya 80 boleh, tangannya 30 tahun ya dok. Oh ya. Karena Saya suka sekali dengan bahan itu karena seperti paket komplit kan. di dokter di tempat dokter pakai galactomyces juga. Saya pakai galactomyces di kandungan skincare yang saya buat. Wow. Baik di sabun wajah maupun di spray toner. Jadi Wow. mengandung essence galactomyces. Jadi akhirnya kulitnya jadi kencang lagi. Betul. Jadi kalau misalkan kulit-kulit yang sudah agak keriput nih ya, agak keriput Keriput nih. halus yang disebabkan oleh kulit haus, Iya. kulit dehidrasi dengan Iya. menggunakan galactomyces biasanya hasilnya langsung kelihatan. Wow. Kulitnya langsung kembali. Akhirnya berapa lama glowing. dokter kelihatan untuk yang keriput halus? Sebenarnya kalau kulit dehidrasi kita kasih minum ya, dengan kasus ini kan galactomyces. Hasilnya akan langsung kelihatan sama seperti kita haus kita minum air kan Wah. langsung enak ya. Saya coba. ini produk terbaru kan? Betul, produk terbaru. Wow. Jadi galactomyces sekarang sudah bisa dipakai untuk kulit wajah selain yang orang-orang Jepang itu tadi menggunakan awalnya Betul untuk sekali. pekerjaan yang sebelumnya. Banyak sebenarnya di kosmetik skincare Jepang atau Korea tapi yang harganya mengandung mahal dong. galactomyces. Pertama, harganya mahal. Kedua, mungkin karena diolah untuk negara dengan iklim kering ya. Ya. Kalau kita pakai di sini ada beberapa keluhan jadi beruntusan. Oh gitu. Betul. Justru malah dipakai di Indonesia hasilnya malah Ya, bikin mungkin kulit. karena punya sifat kandungan minyaknya atau
atau krimnya itu yang menyumbat pori, jadi beruntusan. Kita pakai di sana bagus, kita pakai di sini kok Kan di sana beruntus ya. negaranya dingin kan? Betul. Beda dong, di sini panas. Ya kalau saran saya sih sebenarnya skincare lokal tuh nggak kalah sama skincare luar. Kenapa? Karena Ya. disesuaikan dong sama iklim kita. Betul sekali dokter. Nah ngomong-ngomong soal tentang banyak sekali wanita-wanita di luar sana yang mungkin mengalami banyak sekali kendala di wajah nih. Betul. Mungkin pasien-pasien dokter pernah nggak ada yang pernah mengalami kegundahan hati datang tiba-tiba sudah banyak sekali permasalahan yang ada di wajah. Mungkin dengan jerawat, dengan flek, atau mungkin dengan kemerahan yang sangat atau mungkin sangat sensitif. Dengan kandungan-kandungan yang dokter berikan tadi di dalam itu tadi, apakah kira-kira hasilnya terlihat berapa lama dok? Kalau boleh tahu, mungkin banyak yang kepo nih dok. Ya, Hasilnya berapa lama kira-kira? Berapa minggu? kalau saya bilang 1-2 hari, berarti krim saya itu juga mengandung bahan berbahaya ya. Betul. Tapi setuju. kandungannya bahan yang baik, Ya. sebenarnya hasilnya dalam 3 minggu itu sudah mulai kelihatan. Oh makanya saya kelihatan banget itu di atas 2 minggu dok. Betul. Banyak sekali pasien saya bilang banyak sekali itu beneran banyak ya Win. Ya beneran banyak lah. Banyak sekali pasien saya yang datang dengan kondisi kulit yang sudah parah. Parah Aduh. karena habis pakai krim yang aneh-aneh. Krim yang ala-ala, abal-abal. Atau yang dari online mungkin. Yang dibeli di online. Yang, dok saya habis pakai ini terus kok kayak meloncat. Bisa kayak ngelupas, merah, jadi flek. Padahal baru pakai 3 kali loh dok gitu. Loh, tanya dong sama yang jual. Oh nggak bisa dok kan online. Nah itu kan kayak Waduh itu sia-sia nih. tidak ada pertanggungjawaban itu dok. Betul. Jadi Ada kalau- yang sudah pakai krim itu lama. Saya pakai biasanya nggak apa-apa dok. Sudah 1-2 tahun. Tapi sekarang kulit saya kayak tipis Itu sekali. kenapa ya dokter ya? Ya karena mengandung steroid itu tadi. Win. Karena lama-lama mengkikis itu tadi, Iya. tapi tidak terlihat di 1 tahun pertama. Betul. Tapi lama-lama akan membunuh kulit itu secara Iya. perlahan-lahan. Jadi betul-betul meracuni kulit. Wah, Itu tadi yang masalahnya di kulit ya Win, banyak sekali. Jadi merah yang setiap kali cuci muka, Perih. nggak tahan dok, sudah kena hijab, kena rambut, itu semua perih semua. Itu banyak sekali. Aduh. Nah pada kondisi seperti itu kulitnya nggak bisa diapa-apain. Kita betul-betul perlu satu skincare yang sangat hipoalergenik untuk kulit yang sudah terlanjur super sensitif seperti itu. jadi kalau untuk kulit yang udah sensitif kayak apapun, yang udah parah separah-parahnya, itu apakah harus dia benar-benar meninggalkan krim itu yang Lebih tadi baik itu? ditinggalkan Win. Benar-benar harus ditinggalkan. Semua masalah yang saya Baik. sebutkan tadi kan hanya di kulit ya. Ya, Kita nggak tahu masalah dengan krim abal-abal itu juga bisa mempengaruhi badan kita. contohnya gimana dok? Contoh misalnya kita sedang hamil atau Oh iya iya benar-benar itu gimana? krim bisa meracuni janin, Aduh. meracuni kehamilan. Oh ya? Betul sekali. Dan kebanyakan kita kan nggak mungkin saya hamil, saya langsung tahu saya hamil kan enggak. Kira-kira kehamilan 4 minggu, 6 minggu kita baru tahu. Ada yang kan. 3 bulan kayak dulu saya baru tahu. Nah, 3 bulan baru tahu kalau hamil. Bisa dibayangkan selama 3 bulan itu kalau kita pakai krim yang abal-abal, kayak gimana itu janin menerima zat seperti itu selama Aduh. berbulan-bulan. Aduh, tapi nggak apa-apa deh, kan saya udah berhenti. Karena Jadi- itu saya sangat menentang keras, tolong kalau pada wanita Indonesia, Ya. tolong kalau kita mau pakai skincare, satu pastikan ada BPOM-nya. Kedua, Baik. pastikan ada yang bertanggung jawab dengan krim itu. Kalau ada masalah, saya harus cari siapa. Jangan beli yang asal beli. Betul sekali. Harus ada yang bertanggung jawab terhadap kondisi kita kalau kita udah pakai. Baik dokter, berarti kalau bahan-bahan itu tadi diaplikasikan, sorry nih ada juga kan yang pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau misalkan saya sudah pakai nih yang mengandung itu tadi, Iya. ya kan malam itu baik itu serum ataupun spray ataupun yang lain, apakah boleh di mix dengan yang lain atau kalau perlu ditinggalkan atau bagaimana? Skincare yang Ya. menutrisi kulit, Ya. boleh nggak dimix dengan kandungan bahan lain yang juga menutrisi kulit? Boleh. Jadi Tapi harus yang sama-sama menutrisi. betul. Nah, tapi kalau saya pakai skincare dok, dia bahannya aman, menutrisi kulit. Boleh nggak saya kombinasikan dengan hidroquinone? Jangan Loh, ya dijawab, jangan jawab dulu dokter, biar tambah penasaran pemirsa yang ada di rumah. Oke pemirsa, nanti kita akan kembali lagi masih di Semangat Pagi setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Kenalkan era baru pencerahan wajah. Triology Snow Bright Serum dirancang untuk kulit Anda yang sangat sensitif sekalipun. 100% bebas merkuri, hidroquinone, dan steroid. Dengan bahan aktif cysteamine dan tranexamic acid yang mencerahkan dan mendinginkan tanpa ketergantungan.
Triology, reveal the glowing you. Memperkenalkan Triology Hydrating Facial Wash, sabun wajah yang menghidrasi kulit Anda dengan silikon brush untuk menghaluskan area kasar, bebas bahan berbahaya. Dengan bahan aktif gliserin dan galactomyces yang melembabkan dan mencerahkan. Triology, reveal the glowing you. Kembali lagi masih di Semangat Pagi bersama Dr. Iin Agustin dan saya Windy Hapsari tentang memilih skincare aman tanpa ketergantungan. Pemirsa, kalau misalkan Anda ingin mendapatkan kulit yang sehat, yang harus kalau bisa bebas dengan yang namanya bahan-bahan berbahaya. Tadi kan sudah saya tanyakan sedikit nih ke Dr. Iin. Iya. Nah, kalau misalkan malamnya saya pakai udah bahan-bahannya udah aman nih, nutrisinya bagus. Pagi saya pakai yang lama. Apakah boleh? Apakah bagaimana? Yang lama itu gimana kandungannya? Nah, masalahnya Win? kan kandungannya kan saya nggak ngerti, Dok. Nah. Kalau misalkan dia bilangnya kan skincare tanpa yang aman merkuri. itu pasti ada BPOM. Pak, ada ceritanya ada nih. Berarti kan bisa dibaca Win kandungannya apa? Karena Oh, kalau iya, sebuah ya. skincare yang ada BPOM-nya, bahan utamanya pasti dicantumkan. Oke. Kalau itu tidak ada, misalnya kita berobat ke dokter lalu diberi krim, Baik. harusnya krim itu ada jangka waktu pemakaiannya. Baik. Kalau dipakai terus-menerus kita boleh loh tanya sama dokternya, dok, ini krimnya mengandung apa? Baik. Gitu. Dan kalau krimnya tidak boleh dijual bebas, ya jangan dibeli bebas karena itu kan merusak kulit kita sendiri. Oke, baik, Dokter. Terus kira-kira nih Dokter Iin pakai nggak? Pasti pakai dong ya kayaknya ya, kalau udah glowing banget. Untuk diri saya sendiri. Oh, awalnya bikin tuh diri dokter sendiri. Karena Baik. saya memang ingin mencerahkan wajah dengan aman, bisa nggak ya? Yang saya nggak bikin ketergantungan. Baik. Saya bikin untuk diri saya sendiri, saya kasih dong ke mama saya, ke orang-orang terdekat. Karena saya kepingin kulitnya bisa cantik, tapi Tanpa sehat. ketergantungan ya. Betul sekali. Berapa lama Dokter kalau boleh tahu sudah Saya menggunakan pakai kira-kira produk? sudah 2 bulan lebih ya. Wow, 2 bulan itu serum. 1 set dong Win, kalau Oh, saya iya, bikin benar sih. sendiri ya semuanya saya pakai. Maaf, Dokter. Jadi kalau misalkan ingin sehat, kalau bisa ya tinggalkan yang lama-lama yang tanpa nutrisi. Pastikan kandungan yang kita pakai di kulit itu menutrisi Baik. kulit kita, bukan meracuni. Baik. Kalau di mix masih boleh ya, Dok ya? Ya kalau kita mix nutrisi dengan nutrisi oke dong Win. Tapi kalau yang satu kita sudah tahu itu meracuni kulit, jangan dipakai. Benar. Tips-tipsnya apa nih buat pemirsa yang ada di rumah kalau memilih skincare aman tanpa ketergantungan? Mungkin ada yang barusan nonton nih, Dok. Gitu ya. Pertama, tips yang paling penting aja, Dok. Yang nomor paling 1, ketika kita beli kosmetik secara online Baik. atau di toko atau di store, pastikan ada BPOM-nya. Dari negara manapun tidak menjamin itu skincare aman. kalau dari luar negeri gimana, Dok? Taunya bebas sehat bagus apa Kita enggak? tidak tahu, Win. Kan Makanya ada saya BPOM bilang, kalau di luar saya negeri. bilang nomor 1 BPOM. Kenapa? Kalau itu kosmetik masuk ke sini, pasti sebaiknya diurus BPOM-nya, betul? Oh iya benar sih. Kalau tidak diurus, maka kita tidak tahu itu kandungannya apa. Iya betul. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri dong. Iya. Pertama, kedua, harus ada yang bertanggung jawab dari kosmetik itu. Jadi misalnya nih, saya habis pakai, kok Iya. merah ya? Saya cari siapa? Kan nggak mungkin saya bilang ke penjualnya, saya merah nih. Gimana? Nggak tahu kan gitu. Iyalah penjualnya kan kamu udah beli. Iya. Jadi kalau bisa yang harus ada BPOM-nya. Terus Betul. habis itu karena BPOM itu otomatis sudah tersaring ya, Dok ya, dari luar negeri ke Indonesia. Indonesia akan menyaring apakah itu aman atau tidak Betul digunakan. sekali. Baik. Dokter, kalau misalkan nih saya mau kasih tahu pemirsa yang ada di rumah nih, kalau misalkan ingin tahu lebih jelasnya lagi tentang yang sudah kita bicarakan semua tadi, Anda bisa langsung melihat ada di bawah ini ada IG-nya ya. IG-nya di dria.dermalogic dengan call centernya di 081 70 30 98 853. Akan ada gathering juga untuk Anda warga Surabaya dan Sidoarjo di tanggal 24 Januari ya. Kalau Anda ingin lebih jelasnya lagi, Anda bisa langsung call di 08170309853 dan di Sidoarjo akan ada gathering lagi untuk Anda apakah Anda ingin lebih jelas lagi tentang wajah, kecantikan wajah ya. Boleh datang di 30 Januari 2021. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama Windy. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk warga Surabaya dan sekitarnya seluruh Indonesia yang menonton acara kita pada pagi hari Iya. ini. Dan
terbebas dari yang namanya krim-krim ala-ala. Betul sekali, Windy. Yang pasti kulit akan semakin sehat. Jadi tidak ada ketergantungan sama sekali. Terima kasih Dokter In atas waktunya. Sama-sama, saya juga terima Ya, kasih. baik pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda pada hari ini. Kita kembali lagi ketemu di lain waktu dan kesempatan. Saya Windy Hapsari pamit, Dokter In Agustin pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Sampai jumpa.